Pernah kepikiran gak sih, kalau di balik hal-hal sepele yang kita lihat setiap hari, sebenarnya ada jawaban ilmiah yang keren banget? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar beberapa teka-teki di sekitar kita. Siap-siap kaget ya, betapa sederhananya sains bisa menjelaskan semuanya? Oke, coba deh bayangin, sebuah kehidupan baru, lagi tumbuh, terlindungi, dan dapat semua nutrisi di tempat yang paling aman. Atau kita ambil contoh yang lebih biasa lagi, sebuah balok kayu yang cuma diam aja di atas lantai. Nggak ngapa-ngapain. Terus, sebuah batu. Pernah kan ngerasain kalau ngangkat batu di dalam air itu rasanya lebih enteng? Dan yang terakhir, senter kecil yang bisa langsung nyala cuma dengan sekali pencet tombol. Jadi, apa hubungannya semua ini? Janin, balok kayu, batu di air, sama senter? Jawabannya, semuanya diatur oleh hukum-hukum sains dasar yang bekerja diam-diam di balik layar. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang paling menakjubkannya, keajaiban awal mula kehidupan. Ini bukan sekedar biologi loh, tapi soal sistem pendukung kehidupan yang canggih banget. Pertanyaannya simpel tapi penting. Selama di dalam kandungan, janin itu kan butuh makan dan bernapas untuk bisa tumbuh. Tapi gimana caranya semua nutrisi dan oksigen itu bisa sampai ke dia? Lewat mana coba? Nah, ini dia jawabannya. Plasenta. Anggap aja ini sebagai saluran super canggih. Sebuah jembatan kehidupan yang mengalirkan semua yang dibutuhkan janin langsung dari ibunya. Benar-benar sebuah mahakarya dari alam kan? Oke, dari biologi, sekarang kita pindah ke dunia fisika. Kita lihat yuk, gimana gaya-gaya yang gak kelihatan itu membentuk dunia di sekitar kita. Dimulai dari si balok kayu tadi. Jadi kita punya balok dengan berat 120 Newton, ditaruh di atas lantai seluas 0,2 meter persegi. Yang kita cari di sini bukan cuma beratnya, tapi tekanannya. Seberapa fokus sih gaya itu menekan lantainya? Cara ngitungnya gampang banget kok. Kita pakai rumus tekanan, P sama dengan F dibagi A, alias gaya dibagi luas. Tinggal masukin aja angkanya, 120 Newton dibagi 0,2 meter persegi. Dan hasilnya adalah 600 Newton per meter persegi. Jadi intinya gini, semakin kecil area tekanannya bakal jadi makin besar, meskipun berat bendanya sama persis. Lanjut ke teka-teki fisika berikutnya. Kenapa batu terasa lebih enteng di dalam air? Coba lihat deh perbandingannya. Di udara beratnya 50 Newton. Pas di air kok jadi 45 Newton? Ada 5 Newton yang seolah-olah hilang. Kira-kira kemana ya? Ternyata 5 Newton itu nggak hilang. Itu adalah gaya apung, gaya dorong dari air ke atas. Ini adalah contoh sempurna dari prinsip Archimedes, yang bilang kalau gaya apung itu besarnya sama persis dengan berat air yang dipindahkan oleh si batu. Simple dan elegan banget. Oke, dari gaya yang bisa kita rasakan, sekarang kita masuk ke dunia yang gak kasat mata. Dunia subatomik. Kita bakal bongkar rahasia di balik muatan listrik. Hayo, siapa yang pernah iseng nyoba ini waktu kecil? Gosok-gosok penggaris plastik ke rambut, terus tiba-tiba penggarisnya bisa narik sobekan kertas. Kayak sulap ya. Padahal ini bukan sulap, ini fisika murni. Namanya listrik statis. Aturan mainnya simpel banget. Kalau muatannya sama, misalnya negatif ketemu negatif, mereka bakal saling dorong. Tapi kalau muatannya beda, positif sama negatif, mereka bakal saling tarik. Nah, pas penggaris digosok, dia jadi punya muatan negatif, yang akhirnya narik muatan positif di kertas. Oke, sekarang kuis kilat nih. Kita tahu kan satu penggaris yang digosok jadi bermuatan negatif. Terus, apa yang terjadi kalau kita dekatkan dua penggaris yang sama-sama udah digosok ke rambut? Yup, bener banget. Mereka bakal tolak-menolak. Kenapa? Ya karena dua-duanya sama-sama kelebihan muatan negatif. Sesuai hukum tadi, muatan yang sejenis pasti saling menjauh. Teka-teki listrik terakhir kita ada di dalam senter. Misal, baterainya 3 volt dan lampunya punya hambatan 10 ohm. Seberapa kuat arus listriknya? Kita pakai hukum ohm. Arus I sama dengan tegangan V dibagi hambatan R. Langsung aja kita masukin angkanya, 3 volt dibagi 10 ohm. Dan kita dapat jawabannya 0,3 ampere. Nah, segitu tuh besar arus listrik yang mengalir di dalam senter itu buat bikin lampunya nyala. Jadi, setelah kita bedah semua teka-teki tadi, kita nggak cuma dapat jawaban kan, tapi kita juga dapat cara pandang baru untuk melihat dunia di sekitar kita. Yuk kita rangkum sebentar. Mulai dari keajaiban biologi kayak plasenta, fisika sehari-hari soal tekanan dan gaya apung Archimedes, sampai ke dunia tak terlihat dari muatan listrik dan arus yang diatur oleh hukum Ohm. Semua teka-teki tadi ternyata punya benang merah yang sama, prinsip sains. 5 teka-teki ini kan baru pemanasan ya. Pertanyaan terakhirnya untuk Anda.
Setelah nonton ini, coba deh perhatikan sekitar. Prinsip sains apa lagi yang bisa Anda temukan dalam hal-hal yang kelihatannya biasa aja hari ini? Selamat mencari karena jawabannya ada di mana-mana.